Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kak Zakia dan NPM 2270065160074. Di sini saya akan membuat tampilan dashboard tugas UAS Power BI. Pertama, kita pilih blank report dulu. Lalu kita import data Excel-nya di sini. Jadi kita import datanya. Jadi kita import data order, people, dan returns. Lalu kita log, lalu kita lihat table view-nya di sini. Lalu setelah itu, sini kita lihat tabel yang ordernya sudah bagus. Terus people-nya di sini terlihat masih header-nya itu masih belum sesuai dan returns-nya juga. Sini kita akan transform data. Kita pilih transform data. Transform data lalu ke tabel people. Sini kita pilih ini kita pilih use first row as reader sini. Oke, yang people udah keganti, yang returns juga jangan lupa use first row as reader. Ya. Lalu kita close and apply. Oke, di sini sudah terganti headernya. Terus kita lihat ke relasinya. Di sini relasinya baru dari order ke people doang, belum ke returns-nya. Nah, dari sini kita relasikan order ID-nya dari order data ini ke returns. Jadinya many to one. Oke, save. Lalu kita buat tampilan dashboardnya. Pertama kita buat itu tampilan tabel dulu. Lalu kita masukin apa aja ya? Kategori. Lalu quantity. Terus
kayaknya bukan kategori ini deh. Yang subkategori, lalu kita masukin sales. Mana sales? Oke. Lalu kita mau bikin revenue-nya. Gimana caranya dengan menambah new measure. New measure kita tulis revenue sama dengan sum X. Lalu tabelnya kita pilih order quantity. Mana order? Order lalu expressionnya kita pilih order quantity. Lalu kita kalikan dengan order sales. Mana order sales? Oke, lalu kita tutup kurung. Enter. Setelah itu kita masukin revenue-nya ini ke dalam tabel. Lalu yang dibutuhin juga kita masukin profit. Selanjutnya bikin gross profit margin atau disingkat GPM. New measure lagi. Lalu kita ganti di sini GPM sama oke dalam persen sama dengan divide lalu dalam kurung sum sum order profit one order profit sum order profit tutup kurung koma denominatornya kita yang tadi kita buat apa revenue lalu alternate-nya kita tidak perlu langsung tutup pakai tutup kurung ini dan enter. Nah, GPM-nya kita masukin ke dalam tabel juga. Terus kita ubah apa namanya nama di tiap header ini. Misal kategori itu kita ubah jadi rename for this visual jadi apa ya? Jadi produk. Produk. Enter. Lalu ini from quantity kita rename for this visual jadi T saja lalu sales
profit juga, sort of ilmiah. Setelah itu kita mengedit visualnya di sini di format your visual. Visualnya kita gridnya, kita horizontalnya kita ganti menjadi warna hitam. Vertical grid line-nya juga dinyalain, diubah menjadi warna hitam. Lalu bordernya dinyalain semua. Ubah jadi warna hitam juga. Lalu kolom headernya, kolom headernya di kita ganti ini jadi rata tengah. Terus lagi ya. Ini kita, nah, ini kita bold. Lalu kita gedein, kita kasih background colornya. Misal mau warna ini. Oke, sudah. Lalu kita cek sel elemennya sini. Sel elemen ini untuk yang angka seperti kolom quantity. Di sini kita ganti kolom quantity-nya. Terus kita nyalain data bar-nya dan kita ganti warna di sininya. Positif bar misalnya kita ganti jadi warna biru, biru ini gitu. Biru ini terus negatif barnya kita ganti jadi warna merah. Oke, seperti itu. Lalu yang sales juga digituin. Data barsnya kita nyalain. Kita ubah warnanya, positifnya tetap seperti itu, negatifnya kita ganti jadi warna merah. Oke, ya revenue, data barsnya dinyalain, kita ubah warnanya. Negatif barnya kita ganti jadi warna merah. Positif barnya kita ganti jadi warna oranye. Oke. Yang profit kita ubah juga. Kita nyalain data barnya. Positif barnya bisa jadi warna pink. Negatif barnya merah. Oke. Di sini dilihat dari quantity, angkanya belum dinyalain thousand separatornya. Sini kita nyalainnya di general, lalu data format, pilih yang quantity, lalu format optionnya kita pilih whole number, lalu dinyalain thousand separatornya. Terus kita kasih judul di sini, title-nya dinyalain, kita tulis title-nya yaitu Financial eh, Sales Revenue Impact.
Lalu di bold, kita gedein ukurannya. Jadi 16. Terus kita rubah jadi rata tengah. Sini kita taruh dulu sini di bawah. Terus selanjutnya kita bikin slicer tahun, bulan, dan segmen. Sebelumnya, sebelum buat slicer, sini kan belum ada kalau namanya bulan kan. Kita new kolom dulu di sini. New kolom, terus kita masukin kodenya tahun sama dengan format value-nya kita pakai order date, order, order date mana order date, ini order date nih. Terus kita formatnya mau tahun itu berarti y 4 kali tutup local name-nya enggak ada. Tidak usah kita tutup kurung enter. Lalu kita juga buat untuk kolom bulan. Ini kita tulis bulan sama dengan format tab value-nya. Order, order date, ini tab, lalu formatnya karena bulan berarti M-nya 3 kali. Tutup kurung. Dah. Lalu kita buat slicer tahun. Di sini kita buat slicer tahun. Kita masukin ke fieldnya. Lalu di sini kita setting visualnya, slicer settingnya kita jadi drop down. Lalu selectionnya di sini show select all-nya dinyalain. Oke, sudah. Sini kita ukurannya kita pasang, kita taruh sini. Lalu kita buat juga yang bulan. Ini tinggal copy aja dari slicer yang tahun. Copy paste aja. Tinggal kita ganti di fields-nya ini. Kita ganti jadi kita masukin yang bulan ini. Terus di sini kita juga mau bikin slicer segmen. Kita copy paste lagi slicer yang sudah ada. Tinggal kita ganti fields-nya jadi segmen. Oke, sudah. Selanjutnya kita membuat grafik area chart, grafik area chart. Di sini kita pakai yang area chart. X-axisnya itu kita pakai bulan, lalu Y-axisnya kita pakai quantity. Di sini di grafik itu terlihat dari
bulan yang paling banyak. Sini kita akan membuat menjadi berurutan dari bulan Januari sampai Desember. eh dengan cara kita membuat kolom baru seperti yang tadi. Ini kita buat kolom baru, yang kolom kita masukin angka bulan. Sama dengan November, lalu date-nya itu order date-nya order eh ini tidak tutup dulu pintar. Kita lihat dicek tabel apakah order date-nya itu sudah ada, angka bulannya itu sudah muncul, angka bulan sudah muncul. Lalu di sini di kolom bulan kita ubah sort by column itu ke angka bulan. Lalu balik ke report view ini, x-axisnya kita undo dulu, lalu kita masukin lagi bulannya. Nah, di sini sudah urut dari Januari, Februari, sampai Desember. Lalu kita edit visualnya. Di sini x-axisnya kita hilangin value-nya. Value-nya jangan deh. Title-nya mungkin kita hilangin. Terus di axis-nya kita hilangin aja semuanya nih. Nah, di general kita title-nya kita matikan saja. Setelah itu kita membuat total unit sales dari menggunakan multi row card. Kita lalu masukin ini di sini data quantity. Lalu kita atur di sini visualnya, kategori labelnya kita matiin aja. Lalu di general kita nyalain title-nya, kita tulis unit sales. Ukurannya kita gedein jadi 16 dan kita bold. Lalu data formatnya ini kita ubah juga jadi wall number. Lalu total separator kita nyalain. Lalu kita sejajarin sama ininya nih.
Lalu kita buat grafik area chart juga, tapi untuk yang profitnya. Sini kita copy aja dari yang ini. Copy paste. Kita pindahin dulu ke sebelah sini. Lalu kita ubah di datanya sini saja. Aksesnya kita ubah jadi profit. Nah, terus multi row cardnya juga kita copy paste, kita ganti di sini sum of quantity-nya kita ubah jadi profit, lalu kita ubah di title-nya. Jadi total profit. Total profit. Ya, kan? Lalu kita buat chart selanjutnya. Jadi kita kecilin dulu ini. Takut nggak Oke, kita buat chart yang selanjutnya pakai pie chart. Value-nya kita masukin sum quantity mana sih? Lalu legiannya kita pakai subkategori. Kita rename dulu sini. Ini juga dan for visualnya. Nah, kita rapihkan visual ini. Ya sudah. Selanjutnya kita pakai part ini nih buat peta gitu. Ini kita continue as gas aja, tamu. Lalu locationnya kita masukin city, terus size-nya kita masukin quantity, color-nya bisa kita masukin country, kayaknya tadi ada country. Ini kita rapikan lagi ininya. Hmm, Terus kita ganti titelnya di sini di general. Terus titelnya kita ganti jadi sales
nilai area kita tabok, lalu kita gedein jadi 16. Yang terakhir kita membuat judul dari dashboard ini. Sebentar, ini kita dari insert, lalu kita pilih text box ini, terus kita masukin dashboard sales performance. Nah, bold, terus kita ganti warnanya jadi warna kuning, terus kita gedein tulisannya. Terus kita taruh rapikan sini. Seperti yang terbesaran. Ini 4 sama. Oke, di sini sudah selesai. Segmennya juga bisa dipakai. Lalu bulannya juga bisa berubah. Kita hanya mau butuh yang Februari saja. Ke Maret. Lalu tahunnya juga bisa. Baik, terima kasih. Ini adalah tampilan dashboard saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.